satu jalan yang panjang, kita akan ketemu sama namanya konversi. Baru ada sales. Jadi teman-teman datengin traffic aja sebanyak-banyaknya, itu nggak cukup. Kita bisa bayar iklan ratusan juta, tapi bisa salesnya nol kalau tokomu memang belum dioptimasi dengan benar dan produkmu itu sampah istilahnya. Ya. Jadi produknya yang harus dibenerin dulu. Kalau namanya benerin produk, itu adalah kita benerin konversinya, teman-teman. Halo, saya Om Botak. Saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Teman-teman kemarin siapa yang ikut kelas yang pertama ya? Yang sebelum ini? 1, 2 ya, 3 ya. Sisanya belum ikut yang pertama ya, yang kemarin 2 minggu lalu, ya kan? Nah, jadi kemarin itu saya jelasin berapa fase di jualan online, ya. Fase yang pertama ini adalah fase dari kacamata saya ya, karena saya kan bikin ini sendiri. Jadi saya tuh jualan online dari 2011 ya. 2011 ini seller tuh masih dikit ya, asal upload laku ya teman-teman ya. Nah, di sini kan ada berapa yang udah upload sendiri kok nggak laku-laku. Karena kita udah bukan di fase yang pertama. Dulu fase pertama enak banget ya. Jualan apa aja laku ya. Dan saya mungkin salah satu seller yang karena seller awal ya, saya waktu jualan saya cari nggak ada yang jualan di online. Gue yang buat trennya, gue yang buat kata kuncinya, gue yang upload pertama sehingga foto gue dipakai sama orang lain. Bahkan saya dulu jas hujan saya kan ngambil dari pabrik ya, saya foto modelnya saya sendiri ya. Itu foto dipakai sama yang lain dan dijual lebih murah ya, sakit hati kan. Padahal modelnya gue sendiri ya kan, pabriknya orang lain lihat wah gampang udah ada fotonya ya. Ya, jadi waktu gue mau komplain sama RM gampang, ya. Tuh seller lain sebelah nyuri foto saya. Gimana buktinya? Itu foto saya, ya. Karena modelnya. Jadi upload masih laku, organik, adminnya masih nol. Nah, waktu ke 2017 kita lihat tuh sellernya lebih banyak ya, di mana itu udah mulai ada mall. Ya, kenapa saya tahu? Karena waktu itu saya jadi salah satu mall di Shopee yang pertama. Jadi mall di Shopee, mall di Topet ya. Waktu itu jadi mall itu privilege-nya banyak banget ya. Slot flash sale banyak, dapat banyak privilege. Jadi teman-teman waktu itu masih enak banget. Iklannya masih beta, 50 perak, 100 perak tuh udah di atas tuh seharian ya. Dan budgetnya tuh minim banget waktu itu ya. Dimana admin fee tuh masih kecil. Tapi udah mulai ada 0,5-1%. Nah sekarang kita di fase COVID di mana sejak 2020 masuk COVID ya. Saya termasuk seller COVID jadi enak banget. Waktu itu kita nggak takut orderan sepi, tapi kita takut mati sebenarnya. Jadi saya tuh ingat banget bagi jadi tim A sama tim B, supaya tim A dan tim B di kantor ya nggak saling ketemu. Takutnya dulu kan saling nularin ya kan, saling nularin, saling ketemu ya, protokoler segala macem lah ya, antigen setiap berapa minggu, aduh ya ribet banget. Tapi waktu itu kita nggak pusing orderan datang sendiri, kita aja mau proses atau enggak sebenarnya. Ya, itu masa-masa menurut saya buat seller online kemasan. Gak perlu melakukan banyak hal, iklan juga sebenarnya gak perlu, udah naik sendiri. Tapi beriring dengan semakin banyak seller yang jualan, karena gak ada tempat lagi buat jualan, masuk ke new normal, di mana yang jualan banyak banget, seller mulai berguguran, karena mereka jualannya nyambi sebenarnya. Tapi begitu ada kesempatan lain ya mereka pindah kerjaan. Ya, karena yang lain lebih cuan daripada jualan online. Iklan udah jadi semakin wajib, admin naik, dan demand itu turun karena balik ke new normal lah kalau kita mau bilang ya. Nah saat ini adalah saat yang kita bilang AI ya, fase 5 AI. Mulai dari tahun lalu saya melihat tanda yang dari fase ini adalah teman-teman iklannya pakai GMP Max. GMP Max ini kalau kita berkaca dari kelas kita tahun lalu, saya baru mulai ngomong itu mungkin bulan Juni atau Juli kali ya, yang GMP Max ini udah mulai wajib. Semua iklan tuh diganti sama GMP Max, mau nggak mau. Walaupun GMP Max udah ada lebih lama, tapi wajibnya itu baru tengah tahun lalu. Jadi kita ini belum nyampe setahun untuk era GMP Max ini. Dan ini adalah era AI, di mana dengan GMP Max ini, teman-teman nggak punya banyak kontrol terhadap dashboard iklan. Nah ini yang mau kita bahas hari ini. Kalau teman-teman datang di sini mau belajar cara setting iklan, saya rasa teman-teman datang di kelas yang salah. Karena setting iklan itu sangat gampang. Yang susah ini sebenarnya mindsetnya atau apa yang harus kita lakukan supaya iklannya itu berhasil. Ya karena kalau dulu iklan tuh gampang lah, lebih susah settingnya, tapi siapa yang bisa setting menang. Kalau sekarang iklannya settingnya gampang, yang susah yang dibaliknya. Nah ini adalah fase kelima, dimana kalau kita bilang
Masalah admin fee, kita cuma udah nggak nanya admin lagi, kita tanya profitnya yang mana, ya. Karena adminnya sedemikian besar sehingga profitnya itu kecil sekali, ya. Makanya di sini ditandain dengan banyaknya pabrik atau brand yang turun, ya. Dan seller-seller dari luar yang masuk. Sehingga membuat kita ini kelimpungan, ya. Kalau kan sedangkan di Shopee adalah spillover-nya di TikTok. Tadi akhirnya saya yang nge-scroll-nya di TikTok, belanjanya di Shopee karena ya orang compare sekarang. Ya ada mungkin saldo saya di Shopee ada saldo ya lebih mudah, segala macam payment-nya ada. Saya berasa lebih aman belanja di sana karena CS-nya mungkin lebih bersahabat daripada di TikTok. Akhirnya saya memilihkan belanja di Shopee, ya. Shopee itu sangat kuat di keyword. Di mana kalau teman-teman udah brandingnya kuat di sosmed, orang akan nyari keyword teman-teman, ya. Di case saya tadi saya akan nyari Wingko Londo ya, kalau nggak salah namanya Wingko Londo ya. Jadi Wingko Londo saya nyari, ketemu sellernya, saya sort dari review dan yang menurut saya offernya paling menarik, akhirnya saya beli di sana, ya. Jadi ini adalah menurut saya caranya era ini bekerja. Teman-teman kalau yang jualan di Shopee, kita akan bahas mengenai TikTok juga karena Shopee itu nggak bisa berdiri sendiri sebagai satu universe yang independen. Karena TikTok bisa. Ya. Ketika orang udah nyari kata-kata Wingko tadi dan kamu nggak beli tapi udah masukin keranjang, saya akan disuguhi sama iklannya Wingko terus di Shopee habis itu. Karena ada Wingko di dalam keranjang saya yang saya masukin, tapi saya tunggu vouchernya gede pada tanggal 25 atau pada tanggal payday, saya baru beli. Ya, jadi ada journey-nya dan ini adalah journey-nya saya sendiri ya. Setelah itu baru purchase ya. Kalau di TikTok orang sudah belanja, habis itu dia akan apa? Akan suguhi konten yang Wingko lagi atau konten makanan lain. Biasanya konten yang lain. Karena lu udah belanja. Jadi buat dia supaya nggak bosan dikasih konten yang lain. Sedangkan kalau di Shopee, kalau kita sudah beli Wingko, dia akan kasih apa? Wingko dari toko lain atau Wingko yang dari toko yang sama. Jadi Shopee itu memang targetnya adalah repeat order. Sedangkan di TikTok targetnya adalah memperkenalkan produk baru. Makanya produk-produk yang toko baru lebih cepat viralnya atau jadinya di TikTok dibandingkan di Shopee. Dan buat toko lama, memang Shopee itu berat tapi stabil. Jadi itu adalah dua platform yang berbeda cara kerja dan go to marketnya berbeda. Ya, rumus di Shopee, optimasi toko dan metode 3-in-1 yang hari ini kita akan bahas iklan, besok kita akan bahas live affiliate. Jadi itu yang menurut saya teman-teman bisa perhatikan. Dan rumus di TikTok adalah sebanyak-banyaknya konten plus GMV price. Berapa banyak konten? Ya sebanyak-banyak. Ya, saat ini kalau kita bicara Glad to Glow ya yang kita dengar satu bulan tuh 500.000 video baru. Dan untuk bisa sampai ke 500.000 video baru, berarti sampelnya berapa banyak, tim affiliate-nya berapa banyak, dan sistemnya udah rapi sekali untuk bisa menjadi pabrik konten seperti itu. Kemarin saya masih ingat banget salah satu klien kita bilang dia udah mentok ya, dia udah mentok semuanya. Mentoknya maksudnya dari sisi iklan, meta ads, segala macam, budgetnya udah mentok ratusan juta ya. Om ini saya secara scale up-nya gimana lagi? Saya cuma bilang, apa yang belum kamu coba? Dia bilang KOL. Ya banyak yang bilang KOL sekarang nggak works ya. Udah nggak zaman endorse-endorsan, udah nggak zaman zamannya sekarang affiliate marketing. Zamannya kita creators ya. Tapi saya bilang ya kalau kamu belum coba ya coba aja. Alihin budgetmu yang dari ads sama meta yang gede, kamu alihin pakai buat KOL. Dan ternyata setelah kemarin ketemu ya kita bikin kontennya juga di YouTube ya. Saya interview, dia bilang KOL-nya sangat works. Jadi dia pakai Mega, terus dia videonya itu dia iklanin lagi di Meta dan itu sangat works untuk bikin ROAS-nya itu bagus. Jadi teman-teman, apa yang orang lain bilang jelek, belum tentu jelek buat kamu. Kamu harus coba sendiri. Sama seperti iklan ya, saya akan coba jelasin satu-satu. Nggak ada pakemnya
Tapi teman-teman harus coba sendiri sesuai dengan style produkmu, karena setiap produk kan beda-beda, ya. Jadi belum tentu satu cara itu yang ideal untuk caramu. Jadi di kelas ini saya pengen teman-teman explore semuanya, ya. Nah, tadi kalau kita ngomongin traffic, kita akan ketemu sama di satu jalan yang panjang, kita akan ketemu sama namanya konversi. Baru ada sales. Jadi teman-teman datengin traffic aja sebanyak-banyaknya, itu nggak cukup. Kita bisa bayar iklan ratusan juta, tapi bisa salesnya 0 kalau tokomu memang belum dioptimasi dengan benar dan produkmu itu sampah istilahnya, ya. Jadi produknya yang harus dibenerin dulu. Kalau namanya benerin produk, itu adalah kita benerin konversinya, teman-teman. Jadi apapun yang dikali 0, kalau misalnya teman-teman bawa traffic, itu sama dengan 0 salesnya. Jadi teman-teman sebelum ngiklan, yang harus dibenerin apanya? Tokonya dulu. Makanya kita akan banyak bahas soal toko ya, yaitu konversi. Dan benerin iklan lebih gampang dibanding benerin konversi. Konversi setengah mati, nyari segala macam. Dan kalau konversi bisa kita naikin 1% aja teman-teman. Dari misalnya sekarang 1 jadi 2. Omsetmu udah naik 2 kali lipat. Hanya dengan naikin konversi 1%. Jadi yang datang ke toko 100 yang beli 1, karena konversi 1%. Yang datang ke toko 100, kalau konversi 2% yang beli 2. Itu berarti naik 2 kali lipat omsetnya. Ya, jadi hal kecil yang bisa membuat tokomu naik. Ya, iklan itu bukan shortcut, tapi dengan iklan penjualan meningkat, yaitu tadi ya. Dengan iklan penjualan meningkat asal dibarengin dengan konversi yang baik, ya kata Om Botak, yang nggak botak, ya teman-teman. Ya. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.